Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Di malam ini kita dapat bermajlis di majlis ini yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada pengikutnya yang setia sampai yaumul qiyamah. Jamaah sekalian, Assalamualaikum. Dalam kesempatan ini kita insyaallah taala akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu pembahasan dari kitab Al-Adabul Mufrad. Pada pertemuan yang lalu, pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad sudah sampai kepada pembahasan bab yang ke-268 ya.
bab yang ke 600 ya 268, yaitu bab tentang al-bagyu. Bab tentang al-bagyu. Di sini tertulis di dalam kitab Rasul Barat, babul bagi. Kemudian di dalam kitab Syarah Al-Adab Al-Mufrad, babun al-bagyu. Apa artinya al-bagyu? Al-bagyu asal arti i'tada. I'tada artinya melampaui batas atau berbuat dolim. Kemudian jemaah sekalian, di dalam pembahasan ini, yaitu pembahasan di hadis yang ke 588 ini, karena kita judulnya adalah al-bagyu, yaitu berbuat dolim atau berbuat i'tada, melampaui batas atau berbuat jahat. Al-Imam Al-Bukhari Ta'ala, beliau berkata di dalam kitab ini, qala Al-Imam Al-Bukhari Ta'ala hadatsana Abu Nu'aim qala hadatsana Fitrun an Abi Yahya qala, kata Abu Yahya, an Ibni Abbas qala, dari Ibnu Abbas berkata, sami'tu Mujahidan, aku mendengar Mujahid, an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas, qala, beliau berkata, kata Ibnu Abbas, lau anna jabalan bagha ala jabalin, seandainya saja gunung itu berbuat dolim atau berbuat jahat kepada gunung yang lainnya, la dukkal baghi, maka pasti gunung yang berbuat jahat itu, berbuat dolim itu pasti akan binasa, pasti akan hancur. Di dalam kitab ini dijelaskan bahwa seandainya saja yaitu gunung berbuat jahat, berbuat dolim kepada gunung yang lain, pasti gunung itu akan hancur. Apa makna dari keterangan ini? Pertama, sebelum saya terangkan lebih jauh, hadis yang ke-588 ini secara periwayatan Syekh Muhammad bin Muhammad As-Salafi beliau mengatakan sahihun li ghairi. Hadis ini sahih karena yang lain. Dan hadis ini dapat dijadikan hujjah. Saya Abu Abdillah Muhammad bin Said Ruslan, hafidhahullah, beliau juga mengatakan bahwa hadis ini sahih. Beliau mengatakan bahwa hadis ini sahih. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini? Pertama, kata-kata bagha itu maknanya i'tada. Artinya melampaui batas, berbuat jahat atau berbuat dolim. Kata-kata al-baghi, yakni gunung yang al-baghi, maknanya adalah ad-dolimu al-musta'li, yaitu gunung yang berbuat dolim. Kata-kata ad-daqu, yakni sama dengan ad-daqu pakai qaf, wal hadmu, ya, artinya hancur. Apa maknanya? Ya, seperti yang kita dengar dari Quran,
Ya, wadukkatil ardu dakkang dakka. Dan bumi dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. Maka hadis ini mengandung beberapa pelajaran yang berharga. Apa di antara pelajaran berharga dari hadis ini? Fi at-tahdir anil bagi wa anna aqibatahu ad-dimar wal halak. Hadis ini memberikan faedah bahwa di dalamnya mengandung peringatan yang keras. Tahdir, peringatan yang keras. Ya, tentang berbuat jahat. Tentang berbuat dolim. Dan kita semua tahu bahwa ketika suatu peringatan itu keras, ya, maka itu menunjukkan bahwa berbuat dolim itu hukumnya haram. Sehingga dikatakan, lau anna jabalan bagha ala jabalin ladukkal baghi. Seandainya saja ada gunung, dia berbuat jahat dan dolim kepada gunung yang lain, pasti yang berbuat jahat itu hancur. Dan kita tahu gunung adalah abiotik, ya, bukan benda hidup dalam persepsi kita manusia. Yang keduanya, bahwa gunung, ya, berbuat jahat. Apa maknanya? Ya, al-musta'li. Kalau dia yakni melebihi, ya, ingin lebih tinggi dari yang lain, maka yang demikian tentu saja akan hancur dia. Kenapa? Karena gunung Allah ciptakan demikian, sudah demikian. Dan dia tidak bisa lebih tinggi kecuali jika Allah menghendaki kalau dia lebih tinggi. Karena gunung itu ya sesuai dengan keadaannya stabil. Ketika dia ketinggiannya sudah sampai demikian, maka ketika dia ingin lebih, maka tentu harus ada tekanan dari bawah. Dengan tekanan yang hebat, dan meletuslah dia. Oleh karena itu, maka dari keterangan yang tadi dituliskan oleh Syekh Muhammad bin Muhammad As-Salafi, beliau mengatakan bahwa ini adalah peringatan yang keras orang yang berbuat dolim atau tentang berbuat dolim, tentang berbuat jahat. Wa anna aqibatahu ad-dimar wal halak. Karena akibatnya, karena efek dari perbuatan jahat adalah ad-dimar wal halak, yaitu kehancuran dan kebinasaan. Maka jangan sekali-kali kita berbuat dolim. Jangan sekali-kali kita berbuat jahat. Karena orang yang berbuat dolim, orang yang berbuat jahat, dia akan dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. Selanjutnya, faedah yang kedua. Yang kedua adalah damul bagi wa tarhibu min mujazati sahibihi. Celaan terhadap sikap zalim atau sikap jahat, wa tarhib min mujazati sahibihi, dan ditakut-takuti balasan bagi pelaku kezaliman. Ditakut apa? Ditakut-takuti dengan dihancurkannya. Orang yang berbuat zalim pasti dia akan hancur. Maka dia pun ditakut-takuti dengan apa? Dengan kehancuran. Siapa yang berbuat begini, maka dia akan hancur. Siapa yang berbuat begitu, maka dia akan hancur. Maka ditakut-takuti dengan kehancuran. Wafil hadis, dan di dalam hadis disebutkan
la tu'addunnal huquq, ya, la tu'addunal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada lisyati al-jama'i minasyatil qarnah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi dari jalan Al-Ala bin Abdurrahman dari ayahnya yaitu Abdurrahman dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, la tu'addunal huquqa. Sungguh kalian menunaikan hak-hak. Sungguh kalian menunaikan hak-hak. Ini dalil bahwa ya pentingnya kita menunaikan hak kepada siapa? Kepada ahlinya. Bagaimana Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 58, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Al-ayat. Sesungguhnya Allah Tabaraka Ta'ala memberitakan kalian untuk menunaikan amanat kepada ahlinya, kepada yang berhak untuk menerima amanat tersebut. Ini dalil bahwa pentingnya kita menunaikan amanat. Nah, hadis ini dikatakan bahwa la tu'addunal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Sungguh kalian akan menunaikan hak-hak kepada ahlinya pada hari kiamat. Hatta yuqada li syatil jamma'i minasyatil qarna. Sehingga nanti akan dituntunlah. Akan dituntun, kemudian diadili antara kambing yang ya tanduknya patah dengan kambing yang tanduknya masih ada. Kenapa? Karena dulu ketika di dunia kambing dengan kambing ini ya saling yakni beradu berkelahi sampai kemudian tanduknya ada yang lepas. Ini berarti binatang yang tanduknya tetap ada itu gambaran binatang yang lebih kuat dan dia sudah menghantam kambing yang lemah sehingga sampai hilang tanduknya. Apakah ini tidak akan diminta keadilan? Akan diminta keadilan. Nanti akan diadili binatang dengan binatang. Mungkin ayam jantan yang mana orang suka mengadu di antara binatang tersebut, ya, maka orangnya akan diadili dan binatangnya juga sama. Cuma bedanya apa? Bedanya binatang setelah diadili semua dengan seadil-adilnya, maka dikatakan kunu turaba. Jadilah kamu sekalian tanah. Dan di akhirat nanti binatang ternak setelah beres, yakni diselesaikan, ditunaikan urusan-urusan kezalimannya, maka binatang ternak itu akan menjadi turab, akan menjadi tanah. Sementara mereka orang-orang kafir, mereka mengatakan apa? Ya laitani kuntu turab. Ya laitani, duhai seandainya aku dulu ya kuntu turaba, aku dulu menjadi tanah. Tentu itu akan lebih baik bagiku kalau dulu aku menjadi tanah. Ya laitani kuntu turaba. Ya. Ya, ini perkataan orang kafir. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan berkatalah orang kafir, ya, duhai seandainya aku dulu ada baiknya aku menjadi apa? Menjadi turaba, menjadi tanah. Dan kita tahu tadi bahwa siapa yang bisa jadi tanah? Binatang. Setelah dibereskan urusan kezalimannya. Tetapi orang-orang yang yakni manusia yang mereka sudah dibereskan urusannya, maka di sana tidak bisa menjadi tanah. Ketika dia berbuat zalim, maka hukumannya adalah masuk ke dalam
neraka Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang berbuat zalim akan seperti itu. Disebutkan di dalam sebuah riwayat. Dan riwayat ini sangat banyak sekali sebenarnya. Syekh Albani dalam kitab Silsilah Shahihah menerangkan riwayat ini dari Ibnu Jarir At-Tabari, kemudian Imam At-Tabarani, ya. Dan Ibnu Katsir mengatakan hadis hadis masyhur. Ini hadis yang masyhur. Dan hadis ini, yaitu hadis yang ke-6 ini adalah hadis yang sangat terkenal. Diterangkan di dalam hadis ini bahwa ketika menerangkan firman Allah yang mulia tadi, yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba yaqillahu baina khalqihi al-jinna wal insa wal bahaim. Allah tabaraka wa taala akan mengadili di antara makhluknya, apakah jin, apakah manusia, apakah binatang ternak. Wa innahu la yuqidu yawma idzin al-jama'a minal qarna. Dan sesungguhnya Allah tabaraka wa taala akan menuntun pada hari itu yaitu al-jama', yakni binatang yang tanduknya patah dengan binatang yang tanduknya kokoh. Hatta idza lam yabqa tabi'atun inda wahidatin li ukhra qala Allah. Nah, ketika semuanya sudah beres, ya, maka Allah berfirman, kunu turaba. Jadilah kalian, iya, jadilah kalian turaba, jadilah kalian tanah semua. Makanya Allah pernah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, orang-orang kafir itu ya kabahimatil an'am. Mereka seperti apa? Iya, seperti binatang ternak. Balhum adol, bahkan mereka lebih sesat. Kenapa? Karena ketika binatang ternak itu setelah dibereskan urusannya di akhirat nanti, kemudian mereka bisa menjadi tanah. Sedangkan orang kafir tidak bisa jadi tanah. Ya laitani kuntu turaba. Ya, duhai seandainya aku dulu menjadi tanah saja. Karena sekarang pengen jadi tanah aja nggak bisa. Kalau dulu aku jadi tanah, tentu itu yang aku kehendaki. Kenapa? Karena sekarang ini nggak bisa jadi tanah. Karena ternyata kalau dulu aku jadi tanah, aku tidak akan diadili seperti ini. Di akhirat binatang bisa jadi tanah, sedangkan dia tidak. Ini di antara periwayatan yang tadi saya ceritakan. Dan masih banyak lagi kisah-kisah yang lain yang berkenaan dengan masalah ini yang sangat terkenal di dalam kitab-kitab tafsir dan juga dalam kitab-kitab hadis tentang masalah ini. Ala kulli hal jemaah sekalian rahimakumullah. Ya. Dari keterangan ini maka hadis yang tadi disebutkan dalam riwayat Muslim la tu'addunal huquq ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada li syatil jama'i min syatil qarn. Bahwasanya kalian akan menunaikan hak-hak kepada ahlinya pada hari kiamat nanti sehingga kambing yang tidak bertanduk pun akan dituntun untuk diselesaikan urusannya dengan kambing yang bertanduk. Berikutnya, fal adlu tunsabu mawazinuhu yaumal qiyamah. Bahwa keadilan itu timbangannya akan ditegakkan pada hari kiamat. Wala budda min ihqaqil haqqi, dan mesti min ihqaqil haqqi, yakni mewujudkan kebenaran, wa iqamatil adli, dan menegakkan keadilan. Jadi keadilan itu nanti akan ditegakkan ya timbangannya pada hari kiamat nanti. Bahkan Allah berfirman, alaihissallahu biahkamil hakimin. Kata Allah tabaraka taala, alaihissallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah hakim seadil-adilnya?
Maka keadilan Allah Tabaraka wa Ta'ala ini Allah menghukumi semuanya, yaitu manusia dan jin, maka akan dihukumi, dan mereka ada yang ahlul jannah dan ada yang ahlul nar. Sedangkan binatang, maka setelah mereka ditegakkan keadilannya di antara binatang, maka kemudian kunu turaba, jadilah kalian, yakni menjadi turab, menjadi tanah. Maka binatang pun akan menjadi tanah. Dan orang-orang kafir, mereka tidak bisa menjadi tanah. Kenapa? Karena mereka balhum adal, yaitu mereka lebih tersesat. Mereka lebih tersesat daripada bahimatul an'am. Allah menerangkan ulaika kal an'ami balhum adal. Di dalam surah Al-A'raf ayat 199 Allah berfirman, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, balhum adal, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, mereka adalah orang-orang yang ghafil, orang-orang yang lalai. Firman Allah yang mulia ini, kenapa Allah berfirman demikian? Karena di permulaan ayat ini dikatakan walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubu la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafil. Kata Allah Tabaraka Ta'ala, dan sungguh kami telah sediakan neraka jahanam itu untuk kebanyakan dari kalangan jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, namun mereka tidak mau memahami dengan hatinya tersebut. Dan mereka memiliki mata, namun mereka tidak mau melihat yang baik-baik dengan matanya tersebut. Mereka punya telinga, namun mereka tidak mendengarkan untuk pendengaran yang benar, yang dibenarkan, ya, dengan pendengaran tersebut. Maka dikatakan ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak, balhum adall, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, dan mereka termasuk orang-orang yang lalai. Di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-44 Allah berfirman, am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw yaqilun innahum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Kata Allah Tabaraka Taala, am tahsabu, apakah kamu menyangka, anna aktsarahum yasma'un, bahwa kebanyakan mereka itu mendengar, aw yaqilun, atau kebanyakan mereka itu berakal. Kata para ulama, al-aqlu aqlani. Itu penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dia mengatakan al-aqlu aqlani. Akal itu ada dua. Ada aqlu rushdin, ada akal rushdin, yaitu akal, ya, akal untuk memahami sesuatu, ya, akal untuk akal yang bisa cerdas dalam berpikir. Ada lagi aklu taklif, akal yang merupakan taklif. Taklif itu adalah manusia memiliki akal, makanya manusia diberikan taklif, diberikan tugas untuk beribadah kepada Allah, namanya taklif. Maka aklu rasyid, akal rasyid itu adalah akal kecerdasan mengatur harta. Ya, seperti anak yatim kalau udah balik cerdas mengatur harta, maka harta peninggalannya diberikan untuk dia dari orang tuanya, biar bisa mengatur hartanya. Maka lawannya aklun rosyid adalah yaitu safahun atau safihun, yaitu orang yang qadilul akli wa dhaifur ra'i. Qadilul akli, akalnya kurang, wa dhaifur ra'i, nalarnya lemah, kecerdasannya lemah, untuk mengatur hartanya lemah. Itu adalah lawan dari aklun rusydin atau aklun rosyidun. Sedangkan aklu taklif, yaitu akal sebagai persyaratan taklif, yakni seorang hamba dia mendapatkan tugas beribadah kepada Allah karena dia berakal.
Mahwal mukhalaf. Apa itu mukhalaf? Al-baligul akil. Orang yang sudah balik lagi berakal. Apa lawannya? Lawannya al-junun. Orangnya majnun, gila. Jadi orang yang punya akal ini ada dua. Kalau aklunya aklun rosyid, lawannya sapih. Kalau aklunya aklun taklif, itu lawannya majnun. Nah, ketika dikatakan bahwasanya mereka ini adalah yakni dikatakan orang yang tidak berakal, maka lihatlah ya. Am tahsabu an aktsarakum yasma'una aw yaqilun? Apakah kamu menyangka bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau yaqilun atau mengerti atau berakal? Bicara mendengar, yasma'u as-sam'u. Syekh Khalid bin Mahmud Al-Juhani mengatakan as-sam'u sam'ani. Yang namanya mendengar ada dua. Ada sam'u idrokin wa sam'u i'radin. Kalau sam'u idrok mendengar untuk memahami, untuk mengerti. Ada sam'u i'rad mendengar untuk berpaling. Sama seperti kita yang datang di majelis ini, maka tergantung apakah kita termasuk orang yang sam'u idrok ataukah sam'u i'rad. Kalau sam'u idrok berarti kita mendengarkan di majelis ini dalam rangka untuk apa? Untuk paham. Apabila idrok, paham, maka ujungnya adalah untuk amal soleh. Ya, dan amal soleh itu muncul karena ilmunya ilmu qalbi, ilmu hati. Karena dikatakan lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami. Berarti untuk sampul idrok, mendengar untuk mengerti dan memahami itu adalah harus dengan apa? Dengan hati. Dan ketika hatinya bisa menerima, berarti ilmu qalbi, ilmu hati melahirkan amal soleh. Sedangkan sampul i'rad, yaitu mendengar tapi untuk berpaling, maka itu akan jadi ilmu lisan. Ilmu lisan kerjanya membantah. Makanya dia sampul i'rad, berpaling. Ya, dia berpaling. Bukannya beramal, malah sebaliknya kebanyakan berbicara dan membantah. Antasabu anna aktsarahum yasma'una aw yaqilun. Apakah kamu menyangka bahwasanya kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Ya, maka tentu saja jawabnya jamaah sekalian, innakum illa kal an'am, tidaklah mereka melainkan seperti kal an'am. Seperti binatang. Mereka seperti binatang, balhum abdal, bahkan mereka lebih sesat ya sabila jalannya daripada binatang. Karena binatang di akhirat nanti tidak akan diazab, tetapi kunu turaba, kalian menjadi tanah. Sedangkan orang-orang kafir, ya laitani kuntu turaba. Duhai, betapa indahnya seandainya aku dulu termasuk orang yang apa? Ya, orang yang turaba, yaitu orang yang menjadi tanah. Berikutnya, kemudian fafi hadal hadis at-tahdir min al-baghi wa anna aqibatahu ad-dimar, ya wal halak, tadi sudah saya terang. Demikian beberapa keterangan penjelasan dari hadis yang ke 588. Berikutnya kita masuk ke dalam pembahasan hadis yang ke 589. Sebelum dibahas diterangkan hadis 589 akhrajahu Syekhon. Ternyata bukan hanya dalam kitab Al-Adabul Mufrad, bahkan Imam Bukhari, Imam Muslim juga telah meriwayatkannya dari jalan Al-A'raj dari Abu Hurairah. Al-A'raj bin Abu Hurairah itu adalah jalan yang sangat dikenal oleh para ulama ahlul hadis. Adapun tentang keterangan ini atau riwayat ini, yaitu yang ke 589 ya. Di sini hadisnya atau riwayatnya. Saya bacakan dulu ya. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Kata Imam Bukhari, hadatsana Muhammad bin Sallam qala akhbarana Ismail bin Ja'far an Muhammad bin Amr an Abi Salamah
an Abi Hurairah. Abu Salamah dari Abu Hurairah. Dan seterusnya dari hadis ini. Dan hadis ini derajatnya sahih. Telah disahihkan oleh para ulama kita. Karena hadis ini juga terdapat di dalam kitab Bukhari Muslim. Hadis ini terdapat pula dalam kitab Bukhari Muslim. Bagaimana tentang hadis ini? Saya bacakan dulu. Anna Rasulullah SAW qala. Rasulullah SAW bersabda, ihtajatin naru wal jannah. Neraka dan surga itu saling berbantah-bantahan. Saling berbantah-bantahan, saling menghujat. Saya mau tanya, kira-kira urusan surga neraka, urusan gaib apa bukan gaib? Gaib. Yang keduanya, kira-kira kalau surga dengan neraka berbantah-bantahan, mungkin apa tidak? Jawabnya mungkin. Kenapa? Karena yang menghendakinya Allah. Kalau Allah menghendaki, nggak ada masalah. Ya. Jadi nggak ada masalah kalau Allah menghendaki, kemudian ya seperti tadi ya. Itu urusan Allah. Jadi kita jangan apa? Jangan kemudian, oh barangkali ini nggak mungkin. Mungkin saja. Karena itu merupakan apa? Kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ambil contoh. Saya mau tanya. Kalau tembok itu termasuk benda mati apa benda hidup? Mati. Yang keduanya, kalau tembok itu benda mati, kira-kira tembok punya irodah, tidak punya kemauan nggak? Tidak punya kemauan. Tapi kalau yang menerangkan adalah Allah dan Allah mengatakan bahwa tembok itu punya kemauan, kira-kira percaya apa tidak? Percaya. Itulah indahnya seorang muslim ketika membaca dalil-dalil agama. Saya ambil contoh dalam surah Al-Kahfi ayat 77. Mungkin kita masih ingat tentang perjalanan antara Nabi Musa dengan Khidir. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها. Disebutkan lalu keduanya pergi sampai apabila keduanya mendatangi satu penduduk kampung dan keduanya minta makan kepada ahlinya. Fa'abau ayyudayyifuhuma. Lalu mereka enggan untuk menerima keduanya sebagai tamu, sebagai doif. Fa'abau ayyudayyifuhuma. Keduanya ya, mereka enggan untuk menerima keduanya menjadi tamu. Karena kalau dia jadi tamu, berarti dia boleh apa? Boleh mengambil hak tamu di antaranya makan. Fawajada fiha jidaran yuridu ayyan qadda fa'aqama. Dikatakan fawajada, lalu keduanya yaitu Nabi Musa dengan Nabi Khadir mendapati fiha, di kampung tersebut, jidaran, ada tembok, yuridu anyan qadda, hendak roboh, ingin roboh. Fadilatul Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau syarah atas kitab Al-Waraqat, maka beliau mengatakan bahwa ini dalil yang menunjukkan kepada kita bahwa yang namanya jidar ya, dalam pandangan manusia tidak mungkin punya iradah. Tetapi ketika Allah Tabaraka Ta'ala menceritakan kepada kita jidaran ayyuridu an yanqadda fa'aqama, maka itu dalil bahwa tembok pun punya iradah, punya keinginan, punya kemauan. Percayakah kita? Ya percaya. Kenapa? Ya karena Allah yang menerangkannya. Fa'aqamahu,
Lalu dia pun menegakkan. Qala law syi'ta lattakhadta alaihi ajra. Ketika Nabi Khadir dia menegakkan tembok yang hampir roboh itu, maka kata Nabi Musa, seandainya saja engkau menjadikan upah atas pekerjaan itu, kan kita bisa makan. Saya mau tanya, kira-kira perkataan Nabi Musa ini benar apa salah? Jawabnya benar. Perkataannya benar kan? Ya, kan mereka keduanya sudah menawarkan diri jadi tamu. Ya kan? Orang-orang kampung tidak mau menerima keduanya menjadi tamu. Tiba-tiba Nabi Khadir ya membetulkan tembok yang akan runtuh. Dia betulkan. Kata Nabi Musa, ya seandainya saja engkau mengambil upah ya atas membetulkan tembok tadi, tentu saja kita bisa mendapatkan makan. Kan kita lagi butuh makan. Nah, ini perkataan benar, tapi kenapa perkataan ini dinyatakan salah? Kenapa dikatakan salah? Karena Nabi Musa dilarang bertanya dari awal perjanjian tuh, dilarang bertanya sampai nanti Nabi Khadir sendiri yang akan menjelaskan. Makanya kata Khadir apa? Innaka ya lan tastia ya ma'iya sobro. Engkau tidak akan mampu sabar bersama denganku. Kalau dikasih tahu, jangan nanya dulu. Nanti juga dijelasin. Ternyata Nabi Musa tidak tahan. Pengen langsung bertanya. Itu dalil bahwa terkadang sesuatu itu dianggap baik, ya. Tetapi kalau bukan pada waktunya, itu jadi nggak baik. Ya. Jadi terkadang ada manusia, dia itu menghendaki kebaikan, tetapi belum pada waktunya. Itu menjadi tidak baik. Oleh karena itu, tunggulah pada waktunya. Ketika Allah tetapkan, maka itu adalah kebaikan. Assalamualaikum. Ini contoh dari penjelasan kalimat yang tadi sudah saya bacakan. Baik, berikutnya. Jadi, ihtajatin nar wal jannah, bahwasanya neraka dan surga saling ya berbantah-bantah. Ihtajja di sini disalahkan, maknanya adalah yaitu tajadalah, saling berdebat, saling berbantah-bantahan. Dilanjutkan. Faqalatin nar, neraka berkata, yadkhulunil mutakabbiruna wal mutajabbirun, akan masuk kepadaku orang-orang yang sombong, ya, mutakabbirun dengan al mutajabbiru itu sama-sama maknanya Pak, sombong. Ya, sama-sama maknanya sombong. Al mutakabbiru wal mutajabbiru. Dan kita tahu bahwa ya ini adalah urusan gaib yang wajib setiap kita beriman. Ketika apa? Ketika di dalam hadis ini neraka dan surga saling menghujat. Neraka dan surga saling berbantah-bantahan. Kalau begitu berarti neraka bicara apa tidak? Bicara. Surga berbicara apa tidak? Berbicara. Berarti neraka bisa bicara? Iya. Surga bisa bicara? Iya. Dan di sini menerangkan apa yang Allah terangkan sebagaimana disampaikan dalam hadisan Rasulnya seperti ini. Kemudian apa kata neraka? Kata neraka, dia mengatakan yadkhulunil mutakabbiruna wal mutajabbirun. Orang-orang yang sombong,
orang-orang yang suka berbuat zalim, orang-orang yang melampaui batas, itu akan masuk ke dalamku, yaitu masuk ke dalam neraka. Wa qalat fil jannah, dan surga berkata, la yadkhuluni illa du'afaul masakin. Kata surga, tidak masuk kepadaku kecuali orang-orang yang ad-du'afa, orang-orang yang lemah. Wal masakin, al-masakin, orang-orang miskin. Ini dalil bahwa kelemahan seseorang dan kemiskinan seseorang itu bisa menjadi sebab orang masuk surga. Dan ini juga secara tidak langsung membantah hadis yang sangat terkenal, hadal fakru ayyakuna kufron. Hadal fakru, hampir-hampir saja kefakiran, ayyakuna kufron, membawa kepada kekafiran. Hampir-hampir saja kefakiran akan membawa kepada kekafiran. Betulkah bahwa sesungguhnya terjadinya kemudahan orang-orang menjadi kafir itu lantaran kefakiran? Jawabnya tidak benar. Tidak benar. Orang itu menjadi kafir itu bukan karena miskinnya, tetapi karena apa? Dhaiful iman, karena lemahnya iman, bukan karena fakir. Orang sefakir apapun, apabila dia itu kuat imannya, maka insya Allah Ta'ala dia tidak akan mudah tergoda hanya dengan beras dan supermie atau indomie atau pembagian mie goreng dan mie kuah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah insya Allah Ta'ala. Nanti kita akan teruskan di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh.